warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalan ashabal qaryati wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya, yaitu umat Islam, dari jalan yang batil menuju jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib kepada diri khatib pribadi, agar berusaha senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan kewajiban yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Untuk menjalankan ketakwaan itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kali ini kita akan mengenal tingkatan hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya, yaitu kitab Miftah Darus Sa'adah. Disebutkan di dalamnya, Imam Ibnul Qayyim berkata, tingkatan pertama, hidayah umum. Hidayah umum adalah hidayah yang ada pada manusia, hewan, dan setiap makhluk. Allah taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, yang menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan yang memberi petunjuk. Di dalam ayat ini disebutkan 4 perkara. Pertama, khalaqa, menciptakan. Kedua, fasawwa, menyempurnakan. Ketiga, qaddara, menentukan maslahat dalam kehidupan dan aktivitas. Keempat, ada fahada, memberi petunjuk. Yang dimaksud dengan memberi petunjuk di sini adalah hidayah umum yang ada pada manusia, hewan, dan setiap makhluk. Tingkatan kedua, ada hidayah al-bayan wa dalalah. Yang dimaksud adalah hidayah yang berupa penjelasan kepada hamba Allah, dan hidayah ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah secara sempurna. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai tingkatan kedua dari hidayah ini, wa amma tamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, telah kami beri kepada mereka petunjuk, namun mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Tingkatan ketiga ialah hidayah taufik dan ilham. Hidayah ini adalah hidayah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah menyuruh manusia kepada surga Darussalam dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Adapun yang sudah diberi hidayah penjelasan namun belum tentu mendapatkan hidayah taufik dari Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Tingkatan keempat adalah hidayah di akhirat menuju surga maupun neraka. Allah Ta'ala berfirman, usyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Dikatakanlah kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, maka tunjukilah kepada mereka jalan menuju neraka jahim. Adapun perkataan penghuni surga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk pada kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberi kepada kami petunjuk. Itulah pembagian tingkatan hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Catatan yang perlu kita ingat adalah ketika kita saling menasihati, ketika kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan dengan jelas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syekh As-Sa'di pernah berkata, tugas setiap utusan Rasul hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan sejelas-jelasnya, sedangkan memberi hukuman itu bukanlah tugas para Rasul. Jika yang diberi penjelasan itu mendapatkan petunjuk, maka ia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Jika yang diberi penjelasan itu tidak menerimanya dan bahkan ketika didakwahi belum dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, maka Rasul utusan tidak dapat bertindak apa-apa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah berkata, Para Rasul berkata, tugas kami hanyalah menyampaikan apa yang mesti kami sampaikan kepada kalian. Jika kalian menaati, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan di surga dan di akhirat. Dan jika kalian tidak menaati, maka kalian pun sudah tahu akibat jelek di balik itu semua. Wallahu a'lam. Dan ingatlah pula ayat berikut ini. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, dan sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ingat, saling menasihati tetap ada, saling mengingatkan tetap ada. Tetapi tugas khatib, tugas dai, tugas penceramah, tugas ulama hanyalah sebatas hidayah bayan dan dalalah saja. Sampai pun kita mendakwahi keluarga kita dan tetangga kita, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Semoga Allah memberi kepada kita hidayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.